Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna muzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ila akhiril ayat. Ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul bait wa sahibatul hajat, yaitu Bapak Katim, Bapak serta Ibu Katina dan seluruh keluarga besarnya. Yang sama-sama kita hormati Mufti Nabila, Ketua Majelis Ta'lim At-Taqwa, yaitu Ibu Ustazah Siti Masita, Bapak Ibu Ustazah Siti Masita beserta Ibu Hajah Yoyo Haitina dan Ibu Umiati beserta jamaah yang calon kedua mempelai, yaitu Ananda Nur Hidayati dengan Ananda Selamat Mustafa. Mudah-mudahan kita doakan Bu calon kedua mempelai ini selalu diberikan panjang umur dalam taat. Allah pelihara kesehatannya, Allah murahkan milik rezekinya. Semoga besok Allah berikan kemudahan, kelancaran, ijab kabulnya, sehingga Allah ciptakan menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula pembawa acara dalam hal ini yaitu bicarkan waktu kepada saya. Syukur alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 18 daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan bulan ke-8, bulan yang diapit dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Makanya kata Nabi, bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang terlupakan. Padahal bulan Sya'ban ini Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Ya Bu ya, yuk kita makan bareng ya, mumpung belum Ramadan. Ya, makan bakso bareng-bareng sebelum Ramadan. Bu, ngerujak bareng ya, belum Ramadan. Pada jalan-jalan nutup ngaji sebelum Ramadan. Bu, ini rata-rata belum Ramadan.
Padahal kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi puasa paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Kita ya Bu ya, malah makan-makan yuk sebelum Ramadan. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, sedikit tentang Sya'ban. Kenapa Bu? Sangat penting. Bahwa Sya'ban itu pintu gerbang memasuki Ramadan. Allah buka lebar-lebar pintu gerbang melalui apa? Melalui sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban, salah satu surah ayatnya turun di dalam bulan Sya'ban, perintah tentang sholawat. Bu, Ibu, kita disuruh banyak baca sholawat, terlebih-lebih di bulan Sya'ban. Salawat kita semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa salawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Neng, calon pengantin besok berarti sudah menjadi calon istri. Ntar kalau pengen rezekinya cukup baca sholawat. Doanya pengen dikabul juga baca sholawat. Mau pakai bedak baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Gitu. Allahumma ahsanta khalqi wa ahsin khuluqi. Jadi sholawat banyak. Kenapa sholawat? Ibu, sholat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima, sedekah kita belum tentu diterima. Tapi sholawat insya Allah Allah sampaikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti saya lah intermezzo aku ngantuk. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Makanya acara selamatan sebelum akad nikah pengen selamat. Makanya rumah tangga kita biar selamat juga baca sholat. Walaupun suaminya namanya selamat, ini Bu udah selamat banget. Selamat terus pengen ya nengnya. Dari muda apa tuh tua. Dari masih di rumah pondok mertua indah sampai di tempat istana pengennya selalu selamat. Bu, ipar saya juga ada namanya selamat Bu. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Pernikahan udah tahu nih pernikahan? Udah ngerti ya. Cuman pernikahan itu yang pertama sunnatullah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok Neng akan melangsungkan akad nikah. Nah ini merupakan melaksanakan sunnah Rasulullah. Yang kedua, pernikahan merupakan menyatukan dua keluarga besar. Yang tadinya punya orang tua, besok punya mertua. Biasanya habis gajian ngasih orang tua, besok ngasih mertua. Lebaran biasanya jalan-jalan berdua, besok ke rumah mertua. Tapi harus begitu ya Bu ya. Tuh, biasanya habis mau lebaran beliin baju orang tua, besok beliin baju orang tua. Dapat THR biasanya ngasih orang tua, ngasih saudara, besok ngasih mertua. Tuh, jangan sendiri, mertua kasih. Kenapa begitu Bu? Biar rezekinya berkah. Lah udah dikasih anak loh. Ibu-ibu sekalian, nih acara semacam ini tujuannya yang pertama biar selamat. Ini ada kisahnya Bu.
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini kedatangan temannya sekaligus muridnya. Datang di Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ada apa kamu kesini? Ini kata muridnya, wahai Nabi Allah, saya sekali yang pertama silaturahim, yang kedua mengundang Nabi Allah Ibrahim agar besok bisa hadir di acara saya. Begitu Nabi Ibrahim kedatangan tamu, gak lama lagi tamunya datang juga. Tapi datang tamu ini, tamu yang biasanya orang semuanya takut. Orang semuanya takut, soalnya dia nggak pandang bulu. Yang lagi makan diambil, yang lagi jalan-jalan diambil, yang lagi senang diambil, yang lagi susah diambil, yang sakit diambil, yang sehat juga diambil. Siapa itu? Malaikat Israil. Tuh datang ke rumah Nabi Ibrahim. Ini begitu tamunya pulang, Nabi Ibrahim tuh nanya, kamu datang ke sini bertamu atau sesuatu? Wahai Ibrahim, tadi siapa? Itu adalah sahabatku sekaligus muridku. Tolong kasih tahu bahwa malam ini nyawanya akan diambil. Ini Nabi Ibrahim mau ngasih tahu, karena bisa menikah. Nggak dikasih tahu, ini Nabi Ibrahim mondar mandir. Akhirnya apa? Ternyata tamunya yang tadi datang, yang muridnya, pulang dan langsung pulang ke rumah. Ternyata dia ke saudara-saudaranya semua, silaturahim bilangin, sekaligus dia mengeluarkan sebagian hartanya. Terus sebagian hartanya pas habis, karena itu besok mau diambil, ternyata lebih dari sebulan, setahun, bahkan umurnya sampai dikisahkan di situ 70 tahun, belum meninggal dunia. Ternyata ditanya temennya, apa yang menyebabkan Allah panjangkan umurnya? Karena sepulang dari sini, nanya nih kepada malaikat Israil, apa yang menyebabkan dia tidak jadi diambil nyawanya? Bahwa dia pulang dari sini, dia mengeluarkan sebagian rezekinya dan juga bersilaturahim. Makanya kita orang pindah rumah selamat, orang mau hajatan selamat, nyunatin anak juga selamat, dapat duit, punya duit syukur. Biar apa tujuannya? Selamat dan berkah. Selamat lagi ke bawah, Neng. Alhamdulillah. Acara semacam ini tujuannya apa? Dari awal sampai akhir acara biar selamat. Ya Bu ya, penantennya selamat, tamunya selamat, besannya selamat, semua yang masak selamat, tendanya kebayar, semuanya kebayar. Alhamdulillah. Nah, acara yang untungnya mantu. Gak ada yang untungnya punya rumah. Untungnya mantu sama cucu dan tartu. Ya Bu ya, makanya bersyukur. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi pernikahan ini, Neng, ibadah yang sangat panjang. Ibu kira-kira nemenin suami 30 tahun, 40 tahun bosan apa kagak? Alhamdulillah gak bosan Ibu ya. Alhamdulillah. Gak, takutnya ada yang bosan. Tapi kadang-kadang bosan, kadang iya. Ya kan Bu ya? Kadang bosan, kadang kagak. Iya kan? Kadang bosan, kadang kagak. Ya Bu ya. Kalau lagi ada duit gak bos? Gak punya duit gak bosan juga. Berarti ibu-ibu solehah. Alhamdulillah. Ya memang 30 tahun ya Bu ya. Makanya ibadah yang paling panjang itu pernikahan, Ibu. Makanya Neng, Ibu pesen nih. Sebelum Ibunya pesen, Ibu yang pesen dulu. Dalam pernikahan kita, ibadah yang paling panjang pernikahan. Oleh karena itu, bawa syukur dan sabar kudu harus ada. Bu, harus sabar. Kalau masih muda, masih gesit, suami masih nyari duit, insya Allah sabar banget. Tapi ntar kalau udah pensiun, usianya bertambah, kudu ditambah sabarnya. Bener ya Bu ya? Bu, kenapa begitu? Satu, yang namanya faktor soalnya kita ngerasain ya Bu ya, kalau ngomong pagi 1 jam 2 jam lupa. Bukan
Karena apa nih, remote-nya udah mulai error. Bu, saya sama. Begitu tadi, Bu, tadi saya udah ngomong, ya hari ini saya 3 tempat. Kata bapaknya pas pagi-pagi, Bu, udah gak ngisi kemana-mana kan? Dia udah bilang tadi, ya saya kesini. Pas hari Joe nanya lagi, Bu, udah rapi mau kemana? Mau kesini. Oh, dikirain udah kan. Neng, bawa sabar dan sabar. Ya Nengnya, sabar. Ini orang pernikahan itu, makanya kalau kata pepatah bahasa mengatakan gini, waktu awal pernikahan kita seperti laksana buah korma, manis ya Bu ya. Tapi begitu ntar perjalanan pernikahan pahitnya seperti kayak buah pare. Pahit ya, bukan karena nggak ada duit, karena nggak sehat, Bu. Kadang-kadang ya Bu ya, gara-gara masakan kita ribut, gara-gara anak kita kesel, kadang-kadang gara-gara dicuekin marah. Tuh, kita telat sedikit pulangnya, sakanya nggak tahu rumah keder. Nah ini sekalian, makanya kudu bawa sabar. Begitu pula suami ngadepin istri, bukan istri doang ngadepin suami. Suami pun ngadepin istri kudu sabar suaminya. Ya Bu ya, sabar. Bu, kadang-kadang saya kan orangnya lelet. Bu, kalau masak tuh lelet, lama. Udah matang aja udah syukur saya, apa bahasa saya. Begitu dimasak kata bapaknya, Bu, itu udang tadi direbus apa digoreng? Gak perasaan saya digoreng. Sabar Bu, sabar. Suami juga ngadepin kita kudu sabar. Bukan curhat, bukan. Ketika saya udah rapi, Bu, bapaknya yang ketinggalan banyak banget HP, balik lagi dia. Ketinggalan lagi dompet, balik lagi dia. Ketinggalan lagi kacamata, udah setengah jam lebih Bu. Begitu saya belum rapi, jadi nongkrong di motor Bu. Titit Bu. Saya bilang, emang udah rapi ya? Oh iya ketinggalan. Jadi dia, astagfirullahaladzim, ini gara-gara ini saya telat nih akhirnya nih. Bu, kata anak suka begitu. Makanya kalau mau berangkat jam 9, jam 8 udah saya harus rapi dia tuh. Bu, makanya kudu sabar. Yang kedua, syukur. Nah ibu sekalian, rahimakumullah, sama suami juga kudu sabar. Begitu yang kerja laki, Bu, yang pagi pulang sore, masuk malam pulang pagi, 30 hari Sabtu Minggu dia kerja di lembur. Supaya apa? Tercukupi kebutuhan keluarga. Bu, yang megang ATM siapa Bu? Ibu. Habis gajian yang bawa ke pasar siapa Bu? Yang ganti jilbab siapa Bu? Yang ganti seragam siapa Bu? Nah itu. Dapat THR magelang siapa Bu? Yang jalan-jalan siapa Bu? Bapaknya baru tinggal di rumah, ATM ibu yang megang. Makanya jadi laki kudu sabar, Masya Allah. Tuh, enggak juga. Tapi banyak ibu mah begitu Bu, ATM yang megang. Biasanya begitu. Tuh. Tapi jadi bapak juga kudu syukur, bersyukur. Alhamdulillah, pagi-pagi udah dimasakin, ya Bu ya. Pagi-pagi udah dibikinin teh, Bu. Duitnya udah istrinya yang ngatur, alhamdulillah. Kata kita, coba kalau lo yang ngatur, gak bakal punya rumah lo. Gitu, gue yang ngatur, alhamdulillah, bangga banget kita dah. Bu, syukur dan sabar. Makanya ibu-ibu sekalian, suami kita bilang, Pak syukur Pak dapatin saya. Orang nggak tahu kalau saya makannya sehari 2 kali doang, badannya saya sehat, pergi ngaji mulu. Dapat berkat baik. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah, jadi syukur dan sabar selalu. Yang pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya 2 kata yang selalu sering harus kita ucapkan setiap hari, Bu. 2 kata. Apa itu? Yang pertama, ucapan hamdalah, alhamdulillah. Bangun tidur kita masih sehat, alhamdulillah. Lihat suami masih sehat, alhamdulillah. Walaupun kupingnya barangkali udah agak jauh, pendengarannya masih alhamdulillah. Yang tadinya gesit sekarang agak lelet sedikit, masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, lihat anak-anak sehat juga, alhamdulillah. Dompet walaupun gak tebel-tebel banget, alhamdulillah. Ibu sampai kesini juga alhamdulillah. Itu yang sering kita ucapkan, alhamdulillah dan alhamdulillah.
Bu, kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah hatinya lapang. Ya Bu ya, alhamdulillah. Makanya ucapin alhamdulillah. Bu. Yang kedua, kalimat yang kedua yang harus sering kita ucapkan apa itu? Istighfar. Bu, istighfar. Ngadepin suami, astagfirullahalazim. Ngadepin anak, astagfirullahalazim. Bu, kalau kita istighfar mulu, kita jarang yang kena stroke. Ya Bu ya, jarang yang punya jarang yang kena sakit. Kenapa? Alhamdulillah dan istighfar. Dua kalimat ini yang sering-sering harus kita lafazkan. Makanya kita begitu kesandung, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pulang-pulang capek-capek, rumah berantakan, astagfirullahaladzim. Ibu, saya makan rumahnya. Itu bekas lemari dipindahin Bu, udah 3 hari kayaknya belum selesai itu. Saya cuekin aja dah. Kalau ditinggal mulu habisnya. Kata Pak Haji gini, Bu itu kapan beresin? Besok ya kalau saya udah libur. Emang liburnya kapan? Besok tanggal 18, 19 baru libur. Masya Allah tuh nunggu 19. Ya kalau mau bantuin beresin, kalau gitu ya udah cuekin aja. Nah ibu sekalian, rahimahullah, tapi jangan kayak saya Bu, dablak namanya. Jangan ya Bu. Lah pagi-pagi jam 9 udah berangkat. Terus pulang ntar udah capek ya, selonjoran ya. Kayak gitu. Ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi yang pertama bersyukur neng kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Dikasih sehat untuk ibadah. Makanya kata almarhum Bu Maya, saya ingat betul kalau dia nyanyi. Aku bersyukur pada Allah atas nikmat darinya, nikmat iman ku rasakan untuk sujud sembahyang, diberi nikmat sehat, ibadah tambah kuat, suami rajin sholat, anak-anak pun taat, hidupku di dalam keluarga tak pernah mengeluh ataupun keluh kesah. Ibu bener gak pernah ngeluh? Bu, ibu pernah gak pernah ngeluh? Kalau saya Bu kadang-kadang ngeluh kalau capek ngeluh. Iya Bu ya. Kali ibu mah tadi kan bahasanya tuh kita gak pernah ngeluh. Ya Allah. Pertama syukur ya neng ya kepada Allah ya neng ya. Tuh. Yang kedua bersyukur kepada kedua orang tua kita udah gedein, udah nyekolahin, udah besok mau nikahin kita. Makanya bersyukur sama orang tua. Caranya bersyukur, gimana caranya bersyukur? Kalau punya rezeki jangan lupa sama orang tua. Kata maknya, nah sekarang belum nikah ibu dikasih, lah besok udah nikah ya dikasih juga. Biasanya mak biasanya begitu belum nikah ngasih, begitu udah habis nikah agak ngasih. Alasannya kenapa? Banyak urusannya. Ya Bu ya, anak sono kita masih alhamdulillah anaknya enggak ya Bu ya. Nah kok pada ketawa? Lah anak kita mah kudu ngasih. Ya Bu ya, biar berkah. Tuh. Makanya rumah tangga kita, Ibu, huruf nikah. N-nya apa itu? Nikmat. Makanya punya suami nikmat nih. Yang nggak punya suami cari ya. Cari Bu. Yang nggak punya suami cari ya Bu ya. Iya maksudnya cari nggak apa-apa. Kalau mas apa namanya maharnya umroh ya Bu ya. Jadi imam kita bagus sih Bu yang nggak apa-apa. Kenapa dibilang nikmat Bu? Ketika ya saya contohnya, ketika mau pergi ada yang nganterin ya Bu ya. Ya bukan berarti sendiri bisa memang bisa, tapi memang ada kenikmatan walaupun barangkali kekurangannya lebih banyak ya Bu ya. Kalau kita itu udah sepuh kekurangannya banyak, kalau masih muda mah agak. Nah ibu sekalian, kata Nabi itu nikmat. Kenapa? Nikah itu penyempurna separuh iman. Bukan iman, separuh agama. Penyempurna separuh agama tuh nikah. Dalam pernikahan. Sampai dia belum nyari, cariin apa? Ibu, tapi kalau di usia-usia di atas 60 mah emang lebih baik sendiri.
Tapi ada Bu, teman saya Bu, dia kata saya, emang ibu udah masih bisa ngelayanin? Saya bilang begitu Bu. Enggak, soalnya kalau saya pribadi seandainya saya lebih baik sendiri. Kenapa? Kita ibadah gak ada yang ganggu. Tapi kalau itu kan mestinya nggak nyuciin jadi nyuciin, ngurusin jadi ngurusin. Masa Bu usianya udah hampir 80. Saya ingat sama nenek-nenek yang ada di TV. Apa itu namanya dulu? Rogaya siapa? Ada kan yang 80 yang nikah ya? Nah ini gua umurnya 70 lebih, 75. Tapi orangnya masih hebat Bu, masih kuat. Tapi saya salut. Ya ini maaf banget ya, jalan aja diseret masih mau nyala, emang masih ada yang mau ngaji? Masih lah, kok umurnya? Nah dia bawah saya, asal kuat aja ya, saya begitu ya. Masya Allah. Ya artinya dia masih urusan dunianya masih, iya masih kuat. Ibu-ibu sekalian, itu urusan dia ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi bersyukur. N-nya tadi, kapnya apa? Allah berikan karomatun, kemuliaan. Dalam pernikahan kita tuh ada kemuliaan, ibu-ibu sekalian. Apa kemuliaannya? Ketika kita ibadah, Neng, layanin suami adalah ibadah. Layanin tempat tidur ibadah, ngurusin makan ibadah, nyuciin bajunya ibadah. Cuman delengin doang juga ibadah. Tuh. Tapi kadang-kadang kita karena yang namanya udah kelamaan kali ya Bu ya. Kelamaan ya Bu ya. Begitu nyuciin, kadang-kadang lagi sakit lagi kesel. Bang cuci Bang sendiri Bang, ya Allah capek banget dah. Tuh, ini ibu-ibu nih jeleknya begitu. Begitu bikin kopi, Bu bikin kopi, bikin apa sendiri, tinggal mencet doang ya. Kopinya ada di situ. Saya Ibu mah enggak. Iya. Kalau saya mah orang sering pergi ongkoh. Ya Bu ya, tapi alhamdulillah dimaklumin. Ya Bu ya, makanya ibadahnya jadinya berkurang. Kata Nabi, makanya Neng, ini kita nih. Makanya kalau kata para ulama, ketika kita belum menikah, suruh buka mata lebar-lebar. Begitu udah nikah, mata kita kudu ditutup rapat-rapat. Kenapa? Begitu ada melihat orang yang mungkin lebih ganteng dari suami kita, Masya Allah, bukan Masya Allah, Subhanallah. Lah jangan begitu. Iya, seganteng apapun punya orang, tapi seganteng sejelek apapun punya kita sendiri. Itu yang harus syukuri. Begitu pula suami, begitu belum nikah suruh lihat, buka matanya lebar-lebar. Begitu udah nikah, begitu ngeliat ada orang cakep, Bu, subhanallah, matanya juga disuruh tutup. Makanya dalam pernikahan yang penting bawahnya apa tadi? Keberkahan pernikahan kita apabila suami istri saling jujur. Tuh. Yang kedua, memuliakan orang tua dan mertua kita muliain ya Neng ya. Tadi tuh. Makanya di dalam Al-Qur'an suami istri itu diibaratkan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ibu kalau ketemu ayat begitu tuh garis bawain saya. Tuh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu ayat itu nyambung bahwa besok mau Ramadan, mau penantian baru kek, mau yang lama kek, besok pas Ramadan kagak boleh campur hubungan suami istri di siang hari, dari mulai imsak sampai maghrib. Bu, kan katanya suruh nurut istri sama suami, itu mah lebah yang sunnah, yang wajib mah kagak boleh Neng. Ya besok inget tuh, suaminya marah, gak marah biarin amat. Kenapa begitu? Dosa. Bayar dendanya berapa itu? 2 bulan berturut-turut puasa. Kuat kita. Sebulan aja kita berat banget puasa seminggu, apalagi 2 bulan berturut-turut. Siang kagak boleh bilangin suaminya. Ya tuh. Gampang Bang, tadi rapel malam habis maghrib gitu. Ya Allah. Makanya besok mau dapat SIM udah bisa doanya Bang. Lihat di YouTube tadi. Lihat di YouTube. Nah ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi kata Allah itu hunna libasul
lakum wa antum libasul lahun. Istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian istri. Bu, pakaian kita kan macam-macam. Ada baju burkan, ada baju yang tebal, ada baju yang tipis, ada daster, ada baju buat kondangan, ada baju buat di rumah, macam-macam baju kita. Bu, apa tujuannya? Dalam pernikahan kita, Bu, silih berganti ujian datang kepada kita. Benar apa benar, Bu? Kadang kita diuji ekonom, kadang diuji suami, kadang diuji seorang istri, kadang diuji banyak hal, Ibu. Tapi kita ingat tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Bu, yang namanya pakaian ini kan melekat nih di kulit kita. Artinya suami istri kudu apa? Bukan hanya kita tidur sebantal berdua, makan sepiring berdua. Itu mah kalau pengantin baru. Makan sepiring berdua, tidur sebantal berdua pengantin baru. Nah kalau kita yang lama masih begitu apa kagak, Bu? Orang agak udah. Kita makan, belum makan dulu, kita mau kita kan ya. Padahal kata Nabi, Bu, kata Nabi nih, dia mau betul baik tuh dia. Kata Nabi nih, minimal nih, ibu-ibu nih, minimal 4 hal, kudu sering-sering nih. Yang pertama, jalan-jalan bareng. Dia mau kagak kita, jalan-jalan, kita tinggal. Kudu bawa lakinya, kudu bawa. Tuh. Ribet. Tuh. Yang kedua, kata Nabi, harus sering-sering makan bareng. Terus sering makan bareng kata Nabi. Tapi kesempatan besok Ramadan, nah saya juga sama, bapaknya makan saya pergi. Ya kan? Lah kalau saya mau beda, kapan Bu? Lah kalau saya makan nemenin, lah kelamaan. Keburu tinggal jemaah ntar. Iya. Ibu, ini kata Nabi suruh sering makan bareng. Kesempatan kita besok pas buka puasa bersama, sahur bersama. Tapi kalau saya, Bu, saya minimal pagi. Ketika bapaknya sarapan, saya walaupun cuma makan gorengan sambil ngeteh, udah saya bisa nemenin. Cuma sebentar, 5 menit, 10 menit. Maaf ya, saya mau bikin minum dulu. Bu, kata yang ketiga nih kata Nabi, sering mandi bareng. Itu mah buat disuruh mandi bareng kata Rasul. Ini tuh Rasul. Nyontohin coba, ketika bekas mandi Aisyah, Rasul mandi. Tuh, kadang sebaliknya bekas Rasul Aisyah yang mandi. Tuh, bahkan makanya ibu-ibu ikutin Rasul, sunnah Rasul. Makanya kan suruh makan bareng. Ini bekas kopi, apa sih bapaknya gak habis, ibu yang habisin. Kenapa? Rasul sama, sampai bekas istilahnya lip, bekas bibir Aisyah tuh dicari, pinggirannya yang mana. Nah kalau kita mah kagak. Yang kita alami dulu. Ya Allah ibu, lah itu Rasul contohin begitu, suruh makan bareng, mandi bareng. Ini mah biasanya berlaku pada pengantin baru. Ya, Mbak Cica langsung iya. Mandi bareng, makan bareng, tidur bareng. Kata Nabi suruh sering tidur bareng. Lah kadang-kadang tidur kita di tempat tidur dan di TV lah. Ya Bu ya, Bu. Kenapa begitu? Dengan adanya menghadiri ini kita perbaiki yang udah banyak terlewati. Ya Bu ya, banyak terlewati. Makanya besok mau Ramadan, pada minta maaf ibu-ibu mau bapaknya. Ya Bu ya. Kenapa? Suami bisa menjadi surga buat kita, bisa menjadi neraka buat kita. Bu, jelek-jelek tuh surga atau neraka sama suami. Mau ganteng mau kagak tuh surganya nerakanya ada pada suami. Cuman rajin, ibu berias kita kadang-kadang ngelawan jalan terus. Ya Bu ya, jalan. Makanya wanita atau istri yang suaranya lebih gede daripada suaminya, lebih tinggi daripada suaminya, Bu, jangan harap surga akan diperolehnya. Makanya besok mau Ramadan minta maaf Pak, kalau kemarin saya sering bentak, kemarin saya kasar, kemarin HP-nya udah saya buka-buka, kemarin duitnya saya ambil di dompet, kemarin. Ayo yang merasa tuh minta maaf tuh, ya Bu ya, minta maaf. Tapi jangan lupa maafin saya dulu ya Pak, maafin Pak, jangan ngomong begitu juga, jangan ucapin Pak, maaf ya kemarin saya
duitnya nggak ada recehan, maksudnya begitu aja. Nggak ada recehan, saya nyari dompet saya lupa, emang udah lupa. Duitnya saya ambil Pak, dapatnya berapa duit? 500.000. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi kata Nabi itu minimal 4. Ya Bu ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita adalah pakaian suami, istri adalah pakaian suami adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Bu, yang namanya pakaian. Ketika kita punya pakaian yang baru, biasanya nyucinya pun hati-hati nyucinya. Baju baru. Ya Bu ya, enggak dicampur-campur sama yang jelek, enggak. Tapi begitu baju pakai, nyucinya juga sama dicampur, udah yang putih, yang hijau, yang hitam, barang semuanya tuh. Bodoh amat dah, mau luntur apa kagak kata kita. Itu pakaian tuh, sampai jemurnya pun kagak dibalik lagi udah. Coba kalau masih baru mak dibalik itu baju jemurnya. Gosoknya dihati-hati banget. Bu, masih baru. Ini diibaratkan suami istri. Masih baru mau ngomong takut. Ya Bu ya, nggak ngelayanin, takut. Kenapa? Oleh karena itu suami istri bawa apa? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kita nggak mau ngelayanin suami, kudu takut sama Allah. Ketika kita mau kasar sama suami juga takut sama Allah. Ketika kita mau hianat juga takut sama Allah. Ketika kita mau berbohong juga takut kepada Allah. Begitu pula suami. Bu, harus ada sifat takwa di dalamnya. Ketika dia tidak bertanggung jawab kepada istri, takutnya sama Allah. Ketika dia memarahi istri juga takutnya kepada Allah. Kalau suami istri kita tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kepada Allah, insya Allah berumah tangga akan tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Suami takut sama Allah, gak ada yang selingkuh. Istri takut sama Allah, istri gak ada yang selingkuh. Bu, ketika kita mau mencuri, mengambil dompet suami isinya, karena Allah Maha melihat, nggak bakalan berani kita. Ketika kita mau setting segala macam yang bukan mahram kita, Allah Maha melihat, takut sama Allah, niscaya nggak ada yang bakalan berani. Tapi insya Allah, ibu-ibu, wanita-wanita soleha yang ada di sini, insya Allah menjadi istri yang taat kepada Allah dan juga taat kepada suami. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Apa sih fungsinya pakaian? Yang pertama, fungsinya pakaian menutupin aurat kita. Ibu, bentuk tubuh kita tertutup. Kejelekan yang ada di tubuh kita tertutup. Nih pakaian fungsinya. Oleh karena itu suami istri kita digedein dari keluarga yang berbeda, pendidikan, latar pendidikan yang berbeda. Ya Bu ya, keluarga yang berbeda. Oleh karena itu Neng, suami sifatnya pasti berbeda sama kita. Kadang-kadang kita makan senangnya asin sama pedas, suami pengennya manis sama pedas. Kudu tahu tuh, sifat kita biasanya belum kelihatan, begitu udah nikah baru kelihatan. Suami biasanya royal banget waktu belum nikah, pas udah nikah waktu dia pelit banget. Ada yang begitu, ada tuh rajin banget waktu belum nikah. Ya Bu ya, kena ngambil hati, pas udah nikah ketahuan, dia males banget tuh. Ada juga ketika datang waktu belum nikah, itu orangnya plenteh, bersih, resik. Pas sudah nikah kelihatannya jorok tuh. Makanya oleh karena itu tadi sabar dan sabar tuh. Makanya oleh karena itu seandainya yang namanya manusia pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Suami juga punya kelebihan, punya kekurangan. Ditutup, jangan dibuka kepada siapapun, termasuk sama orang tua. Mak, suami saya memang orangnya malas banget, jangan pelit lagi. Nah, bukan lagi cerita umpamanya, jangan. Kalau cerita mamanya doang mending, ntar banyak cerita lagi di warung. Lah, tahu semua akhirnya. Nah, ceritanya sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, suami saya orangnya pelit banget ya Allah. Suami saya malas banget ya Allah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, Kau yang membolak-balikan hati ya Allah. Udah kita hatinya sama Allah. Al-Fatihah. Udah gitu. Ya, jangan cerita di warung, tahu semua tahu. Makanya digunakan pakaian penutup. Yang kedua, fungsinya pakaian kebanggaan. Bangga. Ibu, kita punya suami kudu bangga. Makanya saking bangganya kondangan diajak,
Jalan-jalan suami diajak, ya Bu ya, arisan diajak. Yang kudu bangga punya suami. Suami juga punya istri, kudu bangga. Makanya begitu kondangan di tempat-tempat kantornya kita diajak, ya Bu ya. Ya itu kudu bangga punya suami. Suami juga kudu bangga punya istri. Nanya Bu punya pakaian, betul. Tapi kebanggaannya begitu diajak kondangan temannya belum kenal. Dek, nih, enggak nih suami gue ganteng banget kan? Nah, namanya cewek. Kenalin kagak boleh begitu. Ya, atau sebaliknya. Lihat nih istri gua manis kan? Lah, ntar nggak boleh juga. Suami sama yang teman yang laki-laki, kita pun mengalami sama teman kita yang perempuan. Makanya dalam kita berkeluarga, ketika kita lagi curhat, lagi ngomong, Bang, saya arisan ketemu teman lama, Bang. Orangnya cantik banget, Bang. Begini-begini, nggak boleh nyeritain kayak gitu. Tuh, nggak boleh. Atau sebaliknya, suami kita habis ketemu temennya, lu tau nggak Bu? Temen gua ganteng banget Bu. Orangnya begini. Nggak boleh juga Bu, dalam Islam semacam itu. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah, yang jelas pakaian fungsinya menutupi daripada yang namanya berkeluarga pasti punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Kudu ditutup. Fungsinya pakaian, kita harus bangga punya suami, suami juga harus bangga punya istri. Dan yang terakhir, ini karena kulit kita melekat dengan baju kita. Artinya apa? Suami istri harus saling setia. Bu, dikalah suami masih kerja, masih produktif, masih muda, kita setia banget. Ya Bu ya. Begitu udah pensiun setia nggak Bu? Setia. Udah gak kerja bener setia Bu? Lagi diuji sakit setia nggak Bu? Bener. Alhamdulillah. Ya kasihan Bu. Mau pulang kemana dia? Siapa yang ngurusin? Iya. Berarti ibu-ibu solehah ngajinya dipakai. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas dalam kita berumah tangga ya Neng ya, saling setia. Yang kedua saling jujur. Yang ketiga saling membantu. Yang keempat saling mendoakan. Dengan paham? Insya Allah. Saling sabar, saling banyak-banyak syukur. Syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua. Insya Allah rumah tangga kita akan bahagia. Amin ya rabbal. Yang terakhir, rumah tangga pengen bahagia, sholat jangan ditinggal dimanapun kita berada. Sholat jangan ditinggal, syukur-syukur tambah yang sunnah-sunnah. Doain suami kita biar banyak rezekinya, sehat badannya, dan juga menjadi suami yang soleh. Suami juga doain kita, mudah-mudahan kita jadi istri yang solehah, yang bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu sekalian, itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena datangnya dalam sebentar lagi waktu asar. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu informasi, karena di tempat saya akan dibuka PAUD untuk tahun ajaran baru besok. PAUDku, Ibu, PAUDku itu setara dengan TKIT. Menerima dari usia 3,5 tahun sampai umur 6 tahun. PAUDku yang berbasis Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, itu aja informasinya. Dan juga yang kedua, ibu-ibu kan masih muda-muda nih. Karena saya bukan dapat amanah, itu ibu yang mau ikut daftar haji talangan. Haji talangan, uang pertama 1 juta, sebulannya 650. Kalau yang ngambil 5 tahun. Untuk haji tingkat Kabupaten Bekasi, masa tunggunya 30 tahun. Kan jelek-jelek tuh, jadinya ibu belum berangkat udah lunas. Tuh, itu bank muamalat. Kalau yang mau ikut daftar, tinggal kumpulin KTP kakak, sambil KTP aja kakak udah cukup. Belakangan baru surat nikah. Kalau suami istri itu surat nikah. Ya. Fotokopinya Bu. Bu azan dulu ya sebentar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.